Sudah. Selamat pagi semuanya. Hari ini kita akan belajar tentang naive bias untuk praktikum data mining ya. Bagaimana teman-teman kemarin sudah pelajari. Nah, apa namanya, naive bias dikatakan naive karena dia punya asumsi bahwa setiap variabel itu adalah independen. Seperti itu. Semuanya independen atau tidak ada hubungan antara satu variabel dengan variabel lain. Meskipun itu hampir tidak terjadi ya, meskipun itu hampir tidak terjadi karena nyatanya setiap variabel itu biasanya punya hubungan dengan variabel yang lain. Kemudian pada praktikum ini kita akan memanfaatkan library scikit sedikit pun tulisannya scikit-learn. Sini. Ini ada naive bias, kemudian juga teman-teman perhatikan nih, ini rumusnya adalah Y sama dengan, ini adalah posterior probability, ini adalah PY dikalikan, prior dikalikan likelihood, sama ya, likelihood kalikan prior atau prior kalikan likelihood, seperti itu. Dia adalah Y sama dengan argumen maksimum, argumen yang memaksimumkan nilai Y. Jadi intinya probabilitas yang maksimum yang kita ambil, makanya namanya RG max, argumen yang memaksimumkan si Y. Jadi kemarin kalau misalnya di sini adalah Y-nya adalah Y no sama Y yes ya. No sama yes probabilitasnya besar yang mana, seperti itu, makanya disebutnya argumen maksimum, seperti itu. Kemudian teman-teman bisa juga mereferensi paper-paper yang ada di dalam modul ini, seperti itu. Sini banyak dia ngambil formulasi ini dari mana, seperti itu. Kemudian saya balik lagi. Sebelum saya pindah ke kasus real, saya ingin memakai kemarin yang di teori ya, yang di teori kita punya dataset untuk bermain tenis. Dataset bermain tenis. Kemarin kita punya 14 baris, kalau teman-teman ingat ya, 14 baris kepada outlook, temperatur, humidity, windy. Kemudian kelasnya adalah play yes sama no, seperti itu. Untuk iseng-iseng ini kita coba dia ke dalam Python. Kita akan buat dia ke dalam dataset atau data frame di Pandas, seperti itu. Ini outlook adalah misalnya sunny, uppercase, rainy, dan seterusnya. Ini saya pindah aja. Itu saya pindah supaya jadi variabel. Gitu. Oke. Kemudian saya pindah dia ke dalam suatu data frame. Atau teman-teman juga bisa langsung buat dia ke dalam suatu data frame. Caranya bisa langsung sebenarnya. Teman-teman bisa googling, banyak banget caranya, sama aja akhirnya. Ya. Ini adalah outlook-nya adalah sunny, overcast, rainy, ini head-nya. Temperatur, humidity, windy, sama play, yes atau no-nya dan kelasnya. Nah, kemudian untuk memakai si scikit ini, dia meskipun nanti akan menghitung probabilitas seperti itu ya, dia inputnya harus numerik seperti itu. Nah, inputnya harus numerik. Jadi nggak bisa kita masukkan sunny, hot, high, false kayak gitu, ini nggak bisa. Jadi untuk supaya terklasifikasi ke dalam naive bias tadi, nyari probabilitas tadi, kita istilahnya harus mengubah dia ke dalam numerik. Nah, mungkin kemarin teman-teman sudah belajar one hot encoding, yes no di dummy variables. Nah, selain one hot encoding ini kita juga bisa pakai label encoder. Nah, nanti bisa dicoba-coba mana yang lebih bagus. Saya dalam praktikum ini saya akan menunjukkan label encoder. Nah, label encoder ini apa kerjanya?
dia mengubah fitur kategorikal yang string-string seperti ini ke dalam numerik berdasarkan urutan ascending seperti itu. Misalnya ada huruf berarti diurutkan dari A, B, C sampai Y seperti itu. Misalnya di sini Outlook ada Sunny uppercase Rainy. Nah, mana hurufnya yang duluan? S, O, apa R? O, P, Q, R, S ya, berarti overcast dulu. Berarti overcast itu akan di-encode menjadi 0, Rainy itu 1, Sunny adalah 2, 0, 1, 2. Kemudian nanti temperatur bagaimana? Sama. Nah, sama. Urutannya bagaimana? C dulu, H baru M, ya enggak? A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Nah, full, hot, melt. Nah, kalau Windy apa dulu? High, 0 atau 1? Bumi titik. Halo? Hai dulu, Bu. Hai dulu, oke. Kalau Windy yang 0 false apa true? False. False, oke. Seperti itu. Kalau keputusannya play yes sama no, ini bisa fleksibel teman-teman. Terserah mau di encoding juga terserah, enggak juga nggak apa-apa. Kalau kelasnya ya. Nah kalau di sini saya nggak encode karena dia bisa. Seperti itu. Supaya jelas akhirnya adalah play putusannya yes sama no gitu. Nah tapi kalau mau di encoding menjadi 1, 2, 3 juga nggak masalah. Mau 1, 2 seterusnya. Apalagi kalau kelasnya banyak silakan di encoding. Kalau enggak juga boleh. Nah, di sini saya akan melakukan label encoder pakai scikit-learn juga. Apa namanya library-nya? Scikit-learn import preprocessing ini salah satu teknik preprocessing. Kalau kemarin dummy variables ya 0101 ini masih temennya sebenarnya. Ini cuma bentuknya bukan 01 tapi indeks 01, 2, 3 dan seterusnya. Nah, di sini saya buat objek ya, bukan simpan. Saya buat objek namanya LE, label encoder untuk Outlook maksudnya layout. Ini adalah label encoder untuk Outlook. Saya kasih variabel namanya seperti ini, teman-teman bisa kasih nama terserah suka-sukanya teman-teman ya. Dia adalah preprocessing.label encoder. Jadi saya membuat objek layout ini layout dia akan melabel encoder ini seperti itu. Nah di sini saya akan maunya yang data teknis Outlook tadi ditransformasi ke dalam label encoder layout.fit transform. Jadi dia akan memfitkan, jadi ngasih 012 seperti ini, kemudian sekaligus mentransformasi data dari Outlook. Bisa juga ini pecah menjadi 2. Jadi layout.fit saja, fit data teknis, kemudian teman-teman juga habis itu baru transform. Seperti itu. Bisa dipisah. Kalau ini saya sekaligus saja ada fit transform. Nah, kemudian kita akan lihat nanti hasilnya sekaligus. Nah, ini teman-teman perhatikan di sini ya. Yang sebelumnya itu adalah Sunny uppercase Rainy. Ini Sunny-nya 2, uppercase-nya 0, Rainy-nya 1. Seperti itu. Nah, ini hasil encoding pakai label encoder 012. Nah, kemudian kita akan lakukan hal yang sama ke temperatur, humidity, windy, dan sebagainya. Nah, ini setelah kita temperatur, humidity, windy, kita sudah encoder, hasilnya seperti ini. Hasil data kita yang terakhir. Atau teman-teman boleh juga ini disimpan ke nama yang baru, silahkan. Bikin bikin data frame baru, silahkan. Kalau ini otomatis data frame awalnya ini akan ter-replace. Seperti itu. Kalau mau membuat yang baru, silahkan. Oke. Kemudian
Kemudian di modul scikit ini ada banyak sekali tipenya di sini. Ini naive Bayes ada Gaussian, multinomial, komplement, Bernoulli, kategorikal, sama out of court. Jadi ini silahkan nanti dibaca sendiri. Boleh juga baca per papernya, karena saya nggak akan jelaskan satu persatu di sini ya. Silahkan teman-teman eksplor sendiri. Saya eksplorasinya belum dalam di istilahnya di library ini, saya nggak terlalu dalam. Silahkan di otak-atik lagi, baca-baca lagi. Partial fit. Kemudian di sini saya akan menggunakan multinomial naive Bayes. Kenapa multinomial? Multinomial naive Bayes itu dia mengimplementasikan naive Bayes algorithm untuk multinomially distributed. Dia adalah biasanya di classic naive Bayes untuk test classification biasanya. Kemudian dia biasanya istilahnya utuh misalnya, bukan numerik yang model continuous kayak misalnya data iris kemarin, itu adalah numerik yang continuous seperti itu. Kalau ini kan kategorikal. Kalau yang continuous ini bisa pakai Gaussian naive Bayes. Nah, ini berasumsi bahwa distribusi datanya adalah Gaussian. Kalau multinomial lebih ke arah kategorikal, seperti itu. Kemudian kalau komplement ini saya kurang paham, saya pakai ini. Kemudian kalau Bernoulli, dia lebih ke binary value. 0101 seperti itu. Bernoulli naive Bayes. Jadi kalau teman-teman mungkin pakainya adalah one hot encoder, mungkin akan lebih berminat pakai Bernoulli naive Bayes. Nanti bisa dicoba-coba seperti itu. Ini ada kategorikal, ini beda lagi, kategorikal distributed. Nah, ini bisa pakai ini juga nih. Nah, nanti bisa dicoba-coba ya. Nah, saya akan pakai multinomial. Boleh juga pakai kategorikal, silahkan. Nah, saya import dulu scikit-learn-nya, kemudian import multinomialnya. Nah, ini buat dulu objek modelnya. Nanti modelnya ini adalah multinomial NP, multinomial Bayes. Nah, nanti model ini yang akan kita latih. Model naive Bayes ini akan kita latih. Seperti itu. Nah, latihnya adalah pakai fit. Model.fit. Nah, kita latihnya apa? Latihnya pakai variabel atau fitur. Pakai fitur. Kemudian kelasnya adalah play. Ya kan, fiturnya outlook, temperatur, humidity, sama windy. Kemudian kelasnya adalah play. Seperti itu. Nah, saya jalankan dulu. Kemudian mari kita coba tes dengan data. Datanya misalnya datanya X, X-nya adalah X-nya outlook, sunny, outlook-nya sunny, temperaturnya mild, humidity-nya normal, windy-nya false. Kemarin bukan ya, sebentar ya. Nah, sunny, mild, normal, false. Nah, kalau kemarin katanya yes ya. Kita coba di sini. Nah, ini model predik, ini saya langsung encode ya. Outlook itu 2, tadi kemudian outlook sunny ya, sunny itu 2, mild itu 2, humidity normal itu 1, false itu 0. Nah, hasilnya adalah yes. Nah, kalau kita mau melihat berapa probabilitasnya, bisa pakai predik proba. Seperti itu. Nah, ini adalah 0,27 sama 0,7. Kok beda, Bu? Di kemarin 0,00 banyak? Iya. Nah, karena
di modul ini, library ini, dia akan menormalisasi. Jadi naive Bayes di scikit ini akan menormalisasi probabilitas, sehingga totalnya adalah 1. Teknik normalisasinya saya agak kurang paham. Apakah cuma dijumlah kemudian dibagikan dan sebagainya, saya kurang paham. Yang jelas keterangannya adalah dia melakukan normalisasi sehingga apa? Sehingga kalau ada probabilitas yes sama no, ya kan? Ini kan probabilitas ada 2 ya, yes sama no. Totalnya adalah 1, seperti itu. Jadi 0,272 sama 0,722 dan seterusnya. Ini kalau dijumlah hasilnya adalah 1. Seperti itu, karena dia melakukan normalisasi. Nah, kemudian sampai sini apakah ada pertanyaan? Belum ada, Bu. Belum ada, jelas ya. Kemudian saya ingin berbagi tips sedikit mungkin bermanfaat nanti jika teman-teman pengen melakukan klasifikasi, mungkin skripsi tentang klasifikasi atau yang lainnya, mungkin ada manfaatnya, bahwa kita dapat menginput value yang akan diprediksi sesuai dengan nama pada tabel awal. Misalnya tadi daripada mengubah ke 2210 misalnya, kita kan mikir dulu ya, ini apa ya gitu istilahnya. Tadi misalnya Sani itu 0 atau 1 atau 2 gitu kan, nggak otomatis kan kalau ini kan. Berarti kita harus mikir dulu, oh Sani itu 2, Mel itu 2, humidity normal itu 1, false itu 0 dan sebagainya. Daripada seperti itu kita bisa memanfaatkan tadi fit yang label encode tadi. Nah, ini saya sengaja simpan ke dalam objek-objek yang berbeda supaya ini bisa dipakai nanti. Nah, jadi layout.fit ini ya bekerja sudah istilahnya sudah menyimpan si layout ini. Dia sudah menyimpan kalau ketemu overcast dia akan dikenali sebagai 0, kalau ketemu rainy akan dikenali sebagai 1 dan seterusnya. Gitu. Termasuk juga lete, ini punya lay temperatur, lay humidity, lay windy dan sebagainya. Ini adalah karena sudah di fit, dia itu sebenarnya variabelnya sudah nyimpan seperti itu. Nah, karena sudah nyimpan berarti nanti kalau ada input misalnya teman-teman punya aplikasi mobile gitu. Kalau inputnya tetap sesuai, misalnya Sani ya Sani, Mel ya Mel misalnya. Kayaknya ada pilihan gitu ya. Nah, kita bisa langsung proses dia seperti itu. Nah, ini teman-teman bisa cari cara yang lebih gampang nih. Nah, ini adalah saya manfaatkan aja yang sudah di fit sebelumnya, tinggal ditransformasi. Sudah fit, sudah menyimpan, kita tinggal transformasi si outlook. Sani ini berapa? Melt ini berapa? Normal berapa? F ini berapa? Transformasinya. Seperti itu. Ini saya simpan ke dalam list, kemudian saya gabungkan listnya. Nah, di sini 2210 sama 2210. Nah, ini adalah untuk Sani, Melt, Normal, False. Ini adalah hasil label and codingnya. Nah, kemudian dari X ini tinggal kita prediksi. Nah, ini enak kalau teman-teman bikin app yang user friendly seperti itu. Nah, jadi bisa dari awal memproses kemudian baru diklasifikasi. Nanti lebih simpel lagi kalau teman-teman sudah belajar pipeline, bisa baca-baca sendiri membuat pipeline pipe line, bisa pipeline pipa, benar-benar pipa. Jadi di pipeline nanti bisa sekaligus dari pra-processingnya apa-apa sampai dengan klasifikasi. Itu bisa dibuat sekaligus. Seperti itu. Kemudian, misalnya ini soal yang lain, kemarin soal yang berikutnya. Tentukan dengan naive Bayes apakah seseorang akan bermain jika kondisi cuacanya adalah
outlook-nya uppercase, temperaturnya cool, humidity-nya high, windy-nya true. Seperti itu. Nah, di sini saya langsung di sini outlook-nya uppercase, kemudian temperaturnya mild, humidity-nya normal, kemudian windy-nya ini true bukan false. Salah nih. Oke, uppercase, ini cool. Ini high, maaf nih copy ini di atas. High, kemudian windy-nya true. Nah, kemudian kita akan prediksi. Sebentar. Salah ya nulisnya. Ini konteks berbeda unseen level cool. Oh, salah. Bukan cool ya. Namanya apa? C-nya gede. Maaf. C-nya besar. Ini high-nya juga besar. Ini harus sama nih. Kalau beda agak kenal. Full, high. Oke. Nah, nih. Ini adalah diprediksinya sebagai yes. Kalau pengen tahu probabilitasnya, kita bisa predik proba. Seperti itu. Ini yang kemarin di yang ada nih, yang ada zero probability. Ya, yang ada zero probability kemarin. Kita hitung, cuma nggak kita terus sini ya. Nah, apa namanya, kalau di apa namanya scikit di Python sendiri, ini library-nya sudah advanced smoothing, sudah apa namanya, sudah di pakai Laplacian smoothing seperti itu, sehingga sudah di smoothing sehingga langsung ketemu hasilnya. Gitu. Nah, kalau mau tahu X1-nya tadi apa ya, misalnya, tinggal kita tulis aja X1. X1-nya tadi overcast full high P adalah 0001. Nah, ternyata prediksinya adalah yes. Dengan probabilitas sekian. Oke. Itu adalah dataset yang kemarin di teori. Nah, kemudian berikutnya saya akan pakai dataset Iris yang kita pakai waktu pas pertemuan pas membahas tentang data, kita load data ya. Nah, ini juga saya langsung ambil secara online, nanti teman-teman bisa silakan di-download, disimpan ya, boleh di hard disk-nya masing-masing. Nah, tinggal diganti saja path-nya ini. Nah, kita baca CSV-nya, kemudian kasih header, kita siapkan header-nya, kemudian kita read dengan header sama dengan ini. Seperti itu. Langsung diberesin sekaligus. Nah, ini hasilnya. Yang dulu kita bahas. Nah, kemudian karena saya anggapnya adalah ini apa namanya numerik, kemudian saya beranggap bahwa dia terdistribusi secara normal variabel-variabelnya, ya. Sehingga saya akan menggunakan Gaussian naive bias. Nah, apakah boleh pakai yang lain? Boleh, silakan dicoba hasilnya seperti apa ya. Nah, tapi sebisanya kita pakai sesuai jenisnya. Nah, bagaimana kalau dalam satu data itu jenisnya ada banyak gitu istilahnya. Ada numerik, kemudian ada kategorikalnya juga, terus ada ininya apa namanya, ada boolean 01-nya seperti itu. Nah, teman-teman sebenarnya kalau bisa bikin custom, bisa ngoding sendiri gitu ya. Nah, bikin custom, jadi probabilitas likelihood-nya sama prior-nya itu teman-teman bisa hitung sesuai dengan tekniknya masing-masing dari papernya. Misalnya nih, kalau kategorikal, bagaimana? Ini ada rumusnya sendiri, ya kan? Padahal sebenarnya prinsipnya sama sih, sebenarnya prinsipnya sama. Ini Bernoulli, kalau 01, itu. Ya berdasarkan di paper-paper juga. Jadi nanti apa namanya
likelihood-nya sebenarnya bisa X1 given Y-nya, ini likelihood-nya bisa kita custom seperti itu. Misalnya yang kategorikal pakai ini, kemudian yang Bernoulli pakai ini, yang 01, kemudian misalnya yang multinomial nanti pakai yang apa namanya, rumus yang sini, dan seterusnya. Nah, X given Y-nya. Nah, ini likelihood-nya ya. Karena pada akhirnya kita yang dicari adalah P, Y given X. Nanti posteriornya seperti apa. Nah, jadi X given Y ini bisa macam-macam. Bisa dibikin code custom gitu, silahkan. Nah, kemudian ya ini karena saya anggap distribusi normal, sehingga saya pakai Gaussian, saya import Gaussian naib Bayes, kemudian saya bangun modelnya, model GNP-nya kita latih ya, pakai variabel atau fiturnya sepal length, sepal width, beta length, beta width, dan kelasnya adalah kelas iris ini, iris ethos, dan sebagainya, iris virginica sama iris versicolor. Nah, ini sudah di-run belum tadi? Oke. Nah, setelah di-run, kemudian misalnya kita akan menguji dengan data. Kita uji dengan data. Misalnya saya ada bunga iris, ciri-cirinya sepal length-nya 5, sepal width-nya 3, beta length-nya 1,6, beta width-nya 0,3. Nah, untuk ini kita pakai prediksi. Nah, gitu. Jadi, sehingga ketahuan bahwa dia dideteksi sebagai iris setosa. Nah, kalau misalnya mau nyoba yang lain juga bisa, silakan. Misalnya di sini berapa ganti 6. Ini 5,1. Ya. Ini 5. Saya kasih dulu biar kelihatan gitu. Misalnya 2, ini ngawur-ngawur aja ya. Masih ID setosa. Kemudian kalau mau ini sama kita pakai model Predict-Proba untuk model Predict-Proba untuk tahu probabilitasnya. Yang paling gede yang sini. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Sampai dengan Iris? Apakah teman-teman masih bersama saya? Halo? Masih, Bu. Masih, Bu. Oh, ya, masih. Ya, ada pertanyaan? Bu, saya ingin bertanya, Bu. Iya, silakan. Tadi kan yang pas kita udah memakai model yang Gaussian NB, itu tadi kan Ibu menampilkan probabilitasnya ya, tapi kok keluarannya ada 3 gitu, Bu. Ya, itu apa aja Ini gitu, kan, Bu? ini kan kelasnya 3, Mas. 3, ada 3 kelas kan. Setosa, versicolor, sama virginica. Oh, itu. Iya, betul. Nanti kalau yang ini tadi kan 2 ya, yes sama no ya kan? Iya. No-nya 0,3, yes-nya 0,5. Ini kan predicted-nya yes, ya kan? Nah, no-nya 0,3, yes-nya 0,5, begitu. Sehingga kita ambil maksimum. Gitu. Oke, baik Bu. Terima kasih, Bu. Oke. Ada lagi? Oh
Oh iya Bu, saya mau bertanya lagi Bu. Tadi kan Ibu bahas kalau misalkan satu dataset itu kan ini kita lagi ketemunya yang kategorikal aja, terus sama yang eh, numerik semua. Kalau Ibu bilang tadi kalau campur data itu bisa ada kategorikal, ada numerik, mungkin ada boolean. Nah tadi kita memang harus, apakah kita harus memang membuat formulanya sendiri gitu Bu? Atau sebenarnya di Python ada juga yang untuk yang campuran seperti itu, Bu? Ada nggak gitu? Eh, jadi sebenarnya gini, Mas. Kalau mau strict sebenarnya bisa tadi saya bilang kalau mau strict sesuai apa namanya peruntukannya kita bisa bikin eh, modul sendiri untuk mencampur itu tadi, ya kan? Misalnya variabelnya banyak dan itu macam-macam gitu. Tapi sebenarnya apakah dia nggak jalan di sini? Bisa jalan tetap. Misalnya begini, ini kan Gaussian naik Bayes kan saya pakai di sini ya. Kita pakai di sini pun mau sebenarnya. Ini kan semuanya sebenarnya numerik gitu. Nah, makanya saya bilang silahkan boleh dicoba-coba di sini. Sebentar. Coba ya. Kita coba misal di sini Gaussian. Terus Gaussian model GNP. Model GNP. Nah, sekarang ya. Jalan-jalan saja sebenarnya. Kemudian misalnya kita tes pakai model GNP. Nah, model GNP, Gaussian Night Bayes. Apakah dia nggak bisa prediksi? Tetap bisa. Seperti itu. Nah, biasanya kalau orang jadi pilihannya adalah mencoba. Kalau bingung kadang nggak tahu ini apa sih. Ada yang nyoba-nyoba macam-macam. Jadi Gaussian dicoba, yang lainnya juga dicoba. Misalnya Gaussian multinomialnya coba dan sebagainya. Kemudian kategorikal, coba kategorikal NP. Saya ganti ya. Kategorikal NP. Kategorikal NP. Udah biarin. Nah, ring tetap bisa. Seperti itu. Bagaimana, Mas? Baik, Bu. Sudah paham. Nah, tapi kalau kamu nyari yang apa namanya bercampur tadi, nggak bisa, sepertinya nggak bisa. Saya sudah coba baca-baca mana-mana kalau kita pakai library kurang bisa di custom seperti itu. Ini bisa modif sendiri atau nanti bisa dieksplor lagi apakah bisa tidak untuk mencampur tadi. Silahkan. Jadi kalau misalnya bisa dapat probabilitasnya mungkin bisa kali ya. Misalnya di sini misalnya data ini sama yang tadi itu bercampur misalnya. Anggaplah namanya data apa gitu. Misalnya apa namanya yang bagian outlook, temperatur, humidity, windy misalnya bisa dapat probabilitas apa namanya likelihood-nya misalnya bisa dapat gitu. Kemudian yang sebelumnya juga bisa didapat nanti bisa istilahnya bisa di cross-kan gitu. Bisa dikalikan sendiri gitu misalnya. Silahkan aja dicari di eksplorasi lagi. Yang lain ada yang ingin bertanya?
Nggak ada? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada yang ingin disampaikan, saya akhiri ya. Kuisnya ditunggu paling soalnya 2-3 biji. Tapi tetap menuntut teman-teman untuk coding, seperti itu. Oke, kalau sudah tidak ada yang disampaikan lagi, mungkin saya akhiri. Sebelum saya akhiri, boleh di on-cam kan, yang bisa, yang tidak bisa, tidak apa-apa. Nggak ada yang on-cam ini, apa saya yang koneksinya jelek? Kameranya lama, Bu. Sekarang udah ada yang on-cam belum? Sudah, Bu. Banyak ya? Kalau nggak tampil biasanya koneksi saya yang jelek biasanya. Oke, ini udah kelihatan lumayan. Oke, saya setelah hitungan kelima saya akan screenshot 1, 2, 3, 4, 5. Oke, sudah saya screenshot, sudah saya print screen. Saya off camera dulu. Saya simpan dulu di mana nih. Nah, silahkan teman-teman screenshot sendiri, jangan lupa isi absen ya teman-teman. Linknya masih sama, tidak ada yang berbeda, linknya masih sama seperti kemarin. Mungkin sekian kuliah hari ini. Semoga bermanfaat, teman-teman jaga kesehatan ya. Jangan lupa selalu sehat, selalu gembira. Mungkin sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ibu. Ya, sama-sama.